Mau apa? Mau mana? Nggak tahu apa mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Kedengaran nggak ya suara saya? Kedengaran. Alhamdulillah. Di sini sudah bergabung Ibu Elva. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Ada Ibu Tari. Assalamualaikum Bu Tari. Ada Bu Nuki. Ada Geidi. Assalamualaikum. Ada Bu Irma juga sudah bergabung di sini. Afifa. Assalamualaikum. Ada Bu Mea di sini juga. Ada Bu Wuri juga sudah bergabung di sini. Assalamualaikum Bu Wuri. Ada Bu atau Bapak ini Anggoro. Selamat pagi Bu, Bapak Anggoro. Tadi siapa Bu? Putra, Bu Putra atau Bapak atau Ibu ini Putra? Sambil menunggu yang lain ya Bu ya, mungkin perkenalan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah. Sehat ya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini udah sarapan semua Bu ya? Jadi harus semangat pagi-pagi mendapat materi. Ya. Tugas negaranya nih Bu udah selesai ya di rumah ya? Udah lebih tenang. Kalau udah selesai tugas negaranya di rumah jadi lebih tenang. Pagi ini kita menerima materi. Nah, perkenalkan nama saya Hanifah. Nah, biasanya kalau di kelas Mungilmu saya dipanggil dengan Kak Hanifah. Tuh ya, salam kenal ibu-ibu semua. Ya, biasanya di kelas-kelas ada ibu-ibu yang sudah mengikuti selama seminggu ini ya kelas petualangan mungil dan juga matahari terbit. Ya, kita sudah berkenalan dan sekarang alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kita di sini sesi pagi hari ini. Dan insya Allah pagi ini kita akan mendengar
materi dari Ibu Yuni. Ibu Yuni ini sudah punya kurikulum pendidikan. Gitu. Beliau Bu Yuni juga ini founder dari Mainstream. Nah, kalau misalnya ibu-ibu sudah mengikuti kelas Mungilmu School, nah, Bu Yuni ini bersama Kak Akas menemani adik-adik di kelas Eskul Stream. Kita sapa dulu ke materi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuni. Nah, insya Allah nanti. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Hanifah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ibu-ibu, pagi ini insya Allah Bu Yuni akan menemani kita sesi live pagi ini yang perdana. Insya Allah ini perdana di Mungilmu. Ini pagi ini kita mau diskusi apa ya Bu? Ada yang ingat? Kita mau bahas apa pagi ini? Tentang apa ya Bu Yuni? Apa ya? Oh, yang ingat siapa ya? Ayo, Ada coba. Dorcas kayaknya nih yang ingat nih. Pagi ini. Apa ya pagi ini ya? Ada yang mau jawab? Apa yang akan kita bahas diskusi pagi ini? Mungkin Panca Indra ya, Kak Hanifah. Iya benar, Panca Indra. Mungkin mau gimana konsepnya nih Bu Yuni? Diskusi atau nanti materi dulu baru tanya jawab atau gimana enaknya? Aku akan ngasih materi dulu, kemudian kalau misalnya emang ada pertanyaan di antara atau di sela-sela materi itu, boleh silakan angkat tangan. Angkat tangannya udah pada tahu belum caranya? Ini kita sekalian belajar ya pakai Zoom. Boleh Bu, boleh sekali. Silakan angkat tangan. Kalau tidak salah, tunggu, kalau sebagai peserta itu gimana ya? Kalau kasih jempol udah bisa, kita latihan dulu yuk. Kalau kasih jempol itu ada reaction di bagian bawah, and then nanti di control bar di bawah. Yeay. Kita kasih jempol semuanya. Nah, kalau angkat tangan, coba cari kalau angkat tangan di mana? Ada pilihan raise hand. Yeay, ibu-ibunya udah jago semua sih. Luar biasa. Tapi kalau misalnya kadang-kadang emang co-host, host, dan lain-lain suka nggak ngeliat ya kalau ada yang raise hand gitu-gitu. Jadi boleh di unmute, kemudian bicara, Bu, saya angkat tangan Bu dari tadi gitu. Terus nanti mute lagi. Oke, ya terima kasih Bu Yuni. Ya, jadi pagi ini kita akan membahas tentang Panca Indra ya Ibu-ibu ya. Ya, apa sih emang apa pentingnya Panca Indra ini buat anak-anak kita gitu? Insya Allah, bukan insya Allah, emang penting ya Bu ya. Panca Indra ini penting untuk anak kita. Kenapa? Karena melalui Panca Indra inilah anak-anak mengenal dunianya gitu. Mereka bisa melihat, meraba, mencium gitu kan di semuanya ini gitu. Bahkan ketika mereka bayi baru lahir pun panca indera mereka sudah mulai berkembang gitu. Ketika mereka belum bisa melihat ibunya, tapi perlahan mereka akan bisa melihat ibunya dalam kurun waktu tertentu gitu. Jadi panca indera ini sudah mulai berkembang ketika mereka mulai bayi baru lahir pun mereka sudah mulai berkembang panca inderanya gitu. Tapi bagaimana bisa anak-anak ini bisa mengoptimalkan panca indera mereka itu tergantung stimulus yang diberikan oleh orang tuanya begitu. Dan panca indera ini sebenarnya nggak harus ribet ya Bu Yuni ya, maksudnya di rumah ya sebenarnya kita bisa memberikan stimulus dengan cara yang simple gitu, maksudnya nggak harus beli buku tentang touch and feel gitu. Di rumah juga kita bisa memberikan stimulus buat anak-anak seperti misalnya kita sedang memandikan mereka gitu kan, dengan air mereka bisa merasakan oh ini seperti ini tekstur air, atau mungkin sabun, oh begini tekstur sabun yang padat. Dengan air pun mereka bisa merasakan, oh ini air yang dingin seperti ini ya nah, air yang hangat seperti ini, begitu. Dan juga ketika mereka makan, mereka bisa menstimulus panca indera mereka dengan rasa. Ini nak, ini rasa seperti ini, rasa manis seperti ini yang asin seperti ini. Ataupun dengan makanan kita juga bisa melatih panca inderanya dengan mengenalkan warna-warna. Ini warna hijau, ini warna pink gitu. Jadi sebenarnya memberikan stimulus anak dengan panca indera ini sebenarnya tidak ribet dan ekonomis sebenarnya bisa kita lakukan di rumah. Tapi bagaimana bisa mengoptimalkan lebih baiknya, kita bisa
lebih ditanya dengan Ibu Yuni di sesi pagi ini. Saya serahkan kepada Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Terima kasih Kak Hanifa. Ibu-ibu, ini manggilnya ibu-ibu apa bunda-bunda di sini? Mama muda. Oh, Mama Muda. Mahmud, oke. Kita di sini santai aja bahwa aku tuh akan mencoba membawa ini dari sisi karena sebenarnya kalau misalnya pun ibu-ibu semua ingin belajar lebih banyak lagi atau ide bermainnya seperti apa, banyak banget. Tinggal cari ide atau sensory play, ideas gitu, itu udah muncul semua deh apa yang mau dilakukan kan untuk semuanya. Cuman kita akan melihat sebenarnya buat apa sih kita bisa mengoptimalkan atau menstimulus semua panca inderanya si anak-anak kita. Dan karena saya basicnya itu adalah memang sains, teknologi, engineering, art, dan matematika, jadi saya akan berangkatnya mungkin dari situ. Saya akan share screen dulu ya. Tadi aku udah dikenalin kan? Udah. Dan udah dibuka juga kan, jadi aku nggak perlu buka ya. Udah. Boleh langsung aja, Bu. Udah kelihatan? Sudah. Aku ini share screen. Bentar ya. Screen berubah nggak? Berubah. Ya, sudah Bu. Udah ada tampilannya. Slideshow. Ya, udah kelihatan. Oh, udah slideshow-nya? Udah. Oh, di saya malah belum. Oh. Makanya, ini aku mau nge-slide-nya gimana ya? Ngekliknya. Kok ya nggak berubah di slide-nya. Kalau dari sisi lihat, hirup, dengar, raba, dan kecap, mengecap kan kita. Optimalkan sensori anak saat bermain. Ini adalah si judulnya. Udah berubah belum? Sudah. Berubah. Oh, udah. Asli ini punyaku nggak berubah loh. Ini masih tampilan yang itu. Bingung deh. Perkenalkan, nama saya Yuni Widya Stuti. Sebetulnya saya ini background pendidikannya adalah biologi. Saya dulunya berarti saya mantan peneliti biologi laut, saya marine biologist. Kemudian saya nyemplung atau kecebur di dunia pendidikan karena walaupun saya marine biologist, biasanya saya suka kalau saya lagi kemana kayak ke Raja Ampat lah atau kemana, itu adalah hal yang paling menyenangkan itu ketemu anak-anak terus ngajar. Jadi ngajar, main sama mereka. Nah itu yang membuat saya akhirnya nyebur di dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang saya nyebur itu adalah dunia pendidikan yang notabene buat anak-anak olimpiade biasanya. Buat anak-anak yang buat olimpiade, saya ngajarin mereka buat persiapan mengikuti olimpiade, entah itu yang nasional maupun internasional. Karena saya bekerja di Sulawesi situ. Habis itu baru saya mencoba untuk mendalami dunia pendidikan lagi, ambil Advanced Certificate in Teaching and Learning dari New York University of Buffalo. Jadi kemudian barulah karena itu bukan S2, akhirnya karena bekerja di dunia pendidikan, ternyata di dunia pendidikan itu kayak gelar tuh tetap dilihat. Saya juga nggak ngerti ya kenapa. Kadang nggak pengen sih sebetulnya. Ya udahlah, udah cukup gitu misalnya. Tapi ternyata emang ya karena kita di dunia akademis, berarti ya emang itu pun harus mengikuti. Ambillah sesuatu yang menurut saya berguna buat saya dan keluarga minimal. Karena kalau ambil pendidikan lagi, udah kalau misalnya itu cukup lah ya ilmunya. Jadi saya ambil si psikologi anak usia dini karena pada saat saya ngambil anak saya usianya baru 1 tahun atau 2 tahun gitu. Jadi pengen tahu sebetulnya apa sih sebetulnya yang terjadi sama anak saya. Ternyata jadi orang tua itu susah ya gitu. Susah anet ya. Lalu, maaf. Saya emang pekerjaannya adalah trainer, pelatih biasanya saya ngelatih guru. Jadi saya ngasih pelatihan buat guru-guru, memang fokusnya itu di sains dan matematika, dan semua pedagogi yang berhubungan dengan itu semua.
Alhamdulillah bahwa dengan menjadi pelatih guru itu sebetulnya bonusnya itu adalah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, literally dari Sabang sampai Merauke. Tapi saya emang lebih suka atau lebih banyak berkecimpungnya di dunia timur karena jauh lebih menyenangkan di dunia timur. Plus kalau berangkat sendiri ke sana mahal, kalau ini gratis dibayar pula. Kemudian kalau di dunia internasional, beruntungnya itu adalah saya beruntung kalau misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri, karena saya dulu itu sering ngebawa anak-anak, mendampingi anak-anak untuk ikut lomba internasional. Jadi saya melihat begitu banyak anak seperti apa. Nah, setelah Oke, saya bantu mute ya. Biasanya ada yang suka lupa mute. Kemudian sampai ke sini akhirnya ya saya mencoba untuk membuka sendiri untuk mempromosikan dunia sains, teknologi, engineering, art, dan matematika, tapi bukan sesuatu yang berat. Tapi lebih ke melatih keterampilan berpikirnya anak, bagaimana caranya melatih keterampilan berpikir anak, sekaligus mempererat bonding antara orang tua dan anak. Karena pengalaman kami pada saat misalnya ngasih pelatihan di Hulu Sungai Selatan, di Halmahera Selatan, misalnya kan, kita ngasih pelatihan tuh buat parents. Setelah saya punya anak, saya lebih banyak ngasih pelatihan buat parents. Buat orang tua tuh pada bilangnya gini, kakak saya itu mau deket dengan anak, tapi saya nggak pernah bisa gimana caranya deket sama anak. Karena begitu anak SD, yang dipercaya oleh anak siapa? Gurunya, bukan lagi orang tuanya. Jadi orang tua nggak tahu gimana caranya main sama anak sebetulnya. Main sama anak tuh kadang-kadang orang tua tuh berpikirnya adalah, oke, anak saya main, saya nemenin gitu. Padahal kalau bermain sama anak ya kita juga harus ikutan bermain, bukan sekedar kayak nyuruh atau ini salah itu salah, lagi-lagi begitu kan. Nah, kita akan masuk ke materinya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan boleh ya, angkat tangan. Ntar saya coba lihat. Oh, Kak Hanifah, nanti Kakak Hanifah bisa bantu lihat ya, kalau misalnya ada yang angkat tangan dan lain-lain. Ya, siap Bu Yuni. Ada berapa indera manusia? Ya, silakan ada yang bisa bantu jawab, boleh jawab di chat atau di unmute. Ya, siapa yang mau jawab? Ada 5, kata Bu Asri. Oke. Ada lagi? Ada 5. Ada lagi jawaban lain? Boleh, 5. Bukan 6, Bu. Satu, kan ada yang sebut indra ke-6. Indra ke-6 nah, Bu. Jawabannya 5 semua nih, Bu. Oh, ada yang 5, ada 6. Bu Nisa jawab 6. Yang satu lagi berarti apa? Dulu, kata Bu Afifah, dulu pas sekolah diajarnya 5, tapi pas baca-baca ada 6, Bu. Oke. 6 ya berarti menurut Bu Afifah. Ya, tapi ibu-ibu yang lain masih on kah? Masih. Bukan yang jawab. Apa nyalain? Nah, mungkin sambil ngasuh sih biasanya, nggak apa-apa. Sambilan ya. Sambil kalau secara teori itu ada 7. 5 yang biasa kita pelajari itu, ya kan? 5 yang biasa kita pelajari itu. Coba kalau misalnya ibu-ibu yang sekarang sering ikut seminar parenting dan lain-lain itu, biasanya sekarang udah mulai diperkenalkan dengan ke-7 si sensori. Ke-7 indera kita. Yang 5 udah pasti ya, mulai dari penglihatan, penciuman, pengecap, kemudian pendengaran, peraba. Yang 2 lagi, ini adalah vestibular dan propriosepsi. Kalau vestibular itu biasanya berhubungan dengan balancing. Jadi apakah anaknya balance atau tidak, kayak misalnya dia kalau dia dancing atau dia nari atau dia lari, ya kan? Kalau dia lari dan berjalan itu ada beberapa anak yang bisa balance, ada juga yang belum balance. Nah, itu harus diberikan stimulus yang tepat.
Kalau propriocepsi itu adalah body awareness, di mana bagaimana dia menempatkan dirinya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dia. Aware-nya dia terhadap itu. Misalnya kalau kita anak-anak misalnya yang main monkey bar, yang ada tiang gitu kan, yang dia manjat gitu kayak namanya monkey bar karena dia harus bergerak seperti monyet sebetulnya menggunakan si tangannya. Nah itu ada beberapa anak yang satu dia tidak bisa menempatkan dirinya dia dengan lingkungan sekitarnya, itu juga berhubungan dengan persepsi dia dengan ketinggian dan lain-lain. Nah itu ada beberapa anak yang mungkin punya masalah di situ. Jadi ada 7 ini. Tapi kita fokusnya sekarang cuma 5 ya, bukan yang 7. Kita akan satu-satu. Indera pengecap. Kalau indera pengecap ini, indera pengecap kita apa? Monggo ibu-ibu dijawab. Yuk biar pada ini, biar pada bangun. Lidah. Lidah. Oke, lidah. Sip. Karena ada beberapa anak yang jawab kalau indera pengecap kita tuh apa? Mulut gitu kan. Bener juga karena dia pikir kan itu memasukkan sesuatunya kan ke dalam mulut ya kan, tapi pengecapnya sebetulnya adalah lidah. Jadi lidah itu indera pengecap kita ini mulai berkembang di usia 7 minggu kehamilan. Jadi di usia 7 minggu kehamilan itu anak tuh di dalam kandungan udah bisa merasakan sesuatu di trimester keduanya. Jadi apapun yang ibu makan itu sebetulnya dia akan bisa merasakan itu dari sari-sari yang masuk ke cairan yang ada di dalam rahim kita, ya kan? Itu udah bisa merasakan sedikit-sedikit sih. Saat lahir, dia bisa merasakan rasa manis seperti ASI. Bukan yang manis sugary, bukan yang manis banget yang kayak gula gitu, tapi manis-manisnya ASI. Manisnya ASI itu kayak apa sih? Kalau orang bilangnya manis jambu gitu ya. Nah, itu yang bisa dirasakan oleh anak. Dan mulai usia 4 bulan, dia baru bisa merasakan rasa asin. Jadi, makanya kalau misalnya anaknya udah masuk ke kenapa kita mencoba mengurangi, nggak pakai garam dulu, ya kan, nggak pakai gulgar gitu. Kalau anak udah terbiasa kena gulgar di usia sebelum setahun misalnya, nah itu dia akan minta nagih terus yang namanya gula dan garam itu. Kita mau mengenalkan anak dengan makan makanan yang rasanya asli dulu, sebisa mungkin. Buat anak-anak yang minum ASI, itu biasanya lebih bisa menerima aneka rasa makanan dibandingkan yang tidak minum ASI. Kenapa? Karena di ASI yang mengalir dari tubuh kita ini, itu biasanya juga mengandung sari-sari makanan yang kita makan kan. Jadi itu rasanya juga agak-agak akan berbeda terus. Kalau misalnya kita makan kebanyakan bawang, maka ASI kita akan ada rasa bawang-bawangnya dikit. Kalau misalnya kita makan pizza, maka ASI kita rasanya akan seperti itu. Jadi anak kaya mengenal rasa itu. Itu sebabnya kenapa ASI itu penting sekali untuk diberikan di bayi-bayi kita. Bandingin dengan anak-anak yang suka sufor, yang kita berikan sufor, saya tidak mengharamkan, bukan tidak mengharamkan sufor, setiap orang punya alasan masing-masing untuk memutuskan dan menentukan apakah saya akan menggunakan sufor atau ASI sebetulnya. Jadi kita tidak boleh ngejudge sih. Tapi kalau misalnya kita mau bandingkan anak-anak yang minumnya sufor, itu pasti akan kecenderungannya itu adalah memilih makanan yang manis-manis. Karena sufor itu manis, gulanya super banyak. Gula semua itu sebetulnya isinya. Kalaupun anak kita jadi gendut, gendutnya akan berbeda dengan anak-anak yang gendutnya itu karena makan, ya kan? Indra peraba itu di dalam kandungan pun mulai berkembang mulai usia 7 minggu kehamilan. Kasih tahu ya, kita selesainya sampai jam berapa? Maksudnya berapa menit lagi, kalau 30 menit lagi kasih tahu tolong. Siap. Mulai berkembang di usia 7 minggu kehamilan. Jadi kulit yang paling sensitif itu adalah di bagian mulut. Kalau kita udah gede nih, kalau misalnya kita belajar IPA, kulit yang paling sensitif itu adanya di ujung-ujung jari sama di bagian bibir. Ya, kalau misalnya pada anak-anak itu ya makanya kenapa anak mengeksplorasi atau bayi mengeksplorasi sesuatu itu dengan cara apa? Masukin segala sesuatunya ke mulut. Karena dia sedang mengeksplorasi ini nih apa sih gitu kan. Dia mengeksplorasi menggunakan si indera perabanya. Jadi stimulasi yang paling penting pada kulit sejak lahir, stimulasi yang paling penting itu adalah kita
menstimulasi si kulit anak kita sejak lahir. Karena semua alat indera kita ini yang akan berhubungan dengan apa yang terjadi di otak kita, dengan perkembangan otak kita. Makanya anak-anak atau bayi-bayi itu paling suka diapain? Dipeluk-peluk, diusap-usap, ya kan? Nah, itu karena memang yang bagian sensitifnya itu adalah si indera perabanya. Kalau misalnya anak nangis kalau kita sentuh aja pun itu, dia pasti akan diam karena dia sudah merasa tenang, semua inderanya sudah terstimulus, gitu kan, sudah diberi stimulasi dan otaknya jadinya bisa bekerja. Kemudian mulai usia 8 bulan bahkan dia bisa eksplorasi sesuatu tuh tanpa melihat, hanya dengan menggunakan tangan aja. Makanya kalau anak itu kan segala sesuatunya pasti maunya dipegang, segala sesuatunya maunya disentuh, segala sesuatunya maunya dimasukin ke mulut. Karena memang dia sedang mengeksplorasi, ya kan? Dari sananya anak itu ya udah diberikan Allah sih emang secara fitrahnya emang suka mengeksplorasi dunia luar. Eksplorasi pertama tentang dunia luar pasti menggunakan kulitnya. Kalau indera pendengaran mulai berkembang itu di usia 20 minggu kehamilan atau di trimester kedua. Itu mulai berkembang si telinganya. Pada trimester ketiga baru dia bisa mendengarkan suara dari luar. Itu sebabnya kenapa pada saat kita hamil diminta untuk memberikan suara, memberikan musik, mendengarkan alunan mungkin ayat-ayat yang ada di Al-Quran, gitu kan, suka di ngajiin, gitu. Lagu apapun, misalnya ya lagu-lagu yang, misalnya kalau misalnya memang mungkin lagu-lagu gereja menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu bisa didengarkan, gitu kan, karena dia sudah bisa mendengarkan dan menyimpan. Makanya kenapa ada istilah kayak happy baby, happy tummy, atau happy tummy, happy baby. Pada saat kita happy, maka kita kayak suara kita juga akan menyenangkan, suara-suara yang ada di sekitar kita juga akan menyenangkan, itu semua masuk ke anak kita. Itu sangat berpengaruh. Saat lahir, bayi mengingat suara yang pernah ia dengarkan saat di dalam kandungan. Jadi dia bisa mengingat. Gitu. Kenapa pada saat dia begitu lahir, kita misalnya ngedendangin sebuah lagu, kemudian dia langsung diem. Karena dia ngerasa bahwa ini lagu yang aku kenal. Gitu kan. Kebayang nggak kalau misalnya pada saat dia di dalam kandungan gitu, mungkin keadaan keluarga dan lain-lain tidak menyenangkan, itu pun akan berpengaruh dengan perkembangan otak dan juga tubuhnya dia di dalam perut. Mulai usia 8 bulan dia sudah mulai mengerti beberapa kata yang sering disebutkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Indera penciuman pada trimester pertama di kehamilan, bayi itu udah mulai bisa mencium bau tubuh dan aroma makanan yang dimakan oleh ibunya. Jadi bahkan bayi belum lahir itu pun bisa merespon bau yang tidak enak, misalnya bau rokok atau makanan lain yang dimakan sama ibunya. Makanya kenapa kita nggak boleh ngerokok, selain dari zat-zat yang terkandung di dalamnya juga, bayinya juga nggak nyaman. Nah kalau misalnya bayinya nggak nyaman di dalam, berarti kan dia juga stres ya di dalam perut, itu akan mempengaruhi perkembangan otaknya. Saat lahir, bayi akan nyaman dengan bau yang biasa ia dapatkan saat di dalam kandungan, misalnya bau ibunya, bau ketek ibunya. Kalau misalnya kita lagi itu kan anak-anak tuh suka kalau kita ada kan ya kalau misalnya digendong terus anaknya dikepit gitu kan. Karena terus dia baru diem dan tenang dan tidur gitu kalau misalnya anaknya nyium bau ketek ibunya. Luar biasa. Karena ya dia emang terbiasa dengan bau itu, sebau apapun ketek kita. Jadi bau ASI dan bau payudara yang paling sensitif itu yang paling bisa dihirup oleh bayi. Indera penglihatan ini mulai trimester ketiga, bayi bisa melihat sesuatu yang bercahaya ya, sebetulnya bisa nembus cahaya. Tapi balik lagi, ini tergantung dari ketebalan lemak perut ibunya. Nah kalau saya kayaknya gelap-gelap aja itu di dalam ya, karena dia ketutupan sama lemak. Penglihatan bayi mulai berkembang secara bertahap setelah lahir. Di dalam dia nggak akan bisa, dia hanya bisa ngebedain emang gelap dan terang misalnya. Karena itu berasa kan kalau misalnya kita merem aja, gelap dan terang itu kan pasti berasa ya, itu yang terjadi di bayi. Penglihatan baru kelihatan itu bertahap setelah dia lahir. Kalau kita lihat di sini, misalnya pada saat dia usianya masih 3 hari,
blur banget ini, nggak ada apa-apanya. Makanya suara yang penting. Suara dan sentuhan menjadi penting buat bayi. Bagaimana kita menyentuh, walaupun kita cuman, ada beberapa anak nih kalau misalnya dia nangis, kita cuman bentar ya, gitu doang. Atau ditunggu ya, dia udah kedengar suara kita, dia udah diam dan udah tenang. Apalagi kalau kita sentuh, memberikan sentuhan. Umur 1 bulan baru begini nih bentukannya. 3 bulan, 6 bulan baru mulai agak jelas. Nah, 1 tahun itu baru dia mulai betul-betul bisa melihat dengan baik. Dan awalnya dia hanya melihat hitam putih saja kalau dilihat dari 3 hari, 1 bulan, ini cuma hitam putih doang nih. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kamar bayi, bukan nggak guna, pilihlah warna nggak banyak sih sebetulnya. Karena nanti pada saat dia 6 bulan, begitu dia bisa melihat dengan jelas, dan kamar bayi kita penuh warna-warni, banyak sekali gambarnya, banyak sekali tokoh-tokoh atau apapun. Kalau misalnya di wallpaperin kan itu suka ada yang macam-macam ya gambarnya. Nah itu justru malah nanti takutnya over stimulasi buat bayi kita. Karena awalnya dia justru malah bisa ngelihatnya cuma hitam putih doang. Yang paling penting adalah bentar. Yang bawah tadi ya ketutupan. Usia 6 bulan nih, usia 6 bulan kan baru mulai makin bagus, makanya kalau di beberapa negara usia 6 bulan itu adalah waktunya memeriksakan kondisi mata penglihatan bayi kita ke dokter mata spesialis anak. Kalau misalnya bicara soal mata, jadi kalau misalnya kita ngasih ekspresi, ini sebabnya kenapa kalau saya melihatnya, saya melihat segala sesuatu, coba apa yang saya pikirin sih. Kenapa kita harus berekspresi di depan bayi atau di depan anak itu lebay? Gitu nggak sih? Karena kalau kita nggak lebay, ini sama kalau kita kayak ngasih training. Orang ngasih training itu adalah, kalau kita ngasih kemampuan kita atau yang biasanya itu adalah 100%, maka pada saat kita ngasih training, apapun yang kita berikan itu adalah harus 200%. Sama kayak sama anak kita. Jadi kalau misalnya kita cuma senyum-senyum biasa doang, anak tuh akan mencontohnya itu hanya kurang lebih, tidak akan mencontoh kita 100%, tapi less than that, kurang dari itu. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah senyum ke anak, maka jangan heran kalau anaknya juga akan nggak pernah senyum, gitu. Makanya kita harus lebih lebay lagi pada saat kita happiness, karena anak tuh ngeliat nih mimiknya. Anak ini adalah jarak ya. Jarak, dia kan lihat mimik, kelihatan kan kalau misalnya mimiknya kita itu luar biasa, maka anak akan bisa membedakan, emak saya kenapa, ibu saya ngapain. Gitu. Terus apa hubungannya antara panca indera dengan bermain? Monggo dituliskan yuk. Atau sebelum ini gini deh, aku kasih pertanyaan dulu ya, sebelum ini. Sekalian kita refleksi, silakan ibu-ibu tuliskan di chat, ya, apakah ada hal menarik apa yang ibu dapatkan selama saya memberikan penjelasan tentang indera sebelumnya, 5 indera sebelumnya. Silakan tuliskan di chat. Saya kasih waktu 1 menit. 1 menit, ibu-ibu silakan dituliskan di chat. Siapa duluan mau jawab? Mbak, mohon diulang pertanyaannya apa tadi? Hal menarik apa, satu hal menarik apa yang paling ibu-ibu ingat dari penjelasan saya sebelumnya tentang panca indera? 1 aja. Yuk, ditulis yuk. Ya, sudah ada beberapa ibu yang sudah menjawab nih.
Maaf Bu Yuni, suaranya Oke. ya. Ya. Jadi oke, baik. Bu Faila bilang fakta bahwa Indra mulai berfungsi dari awal kehamilan. Betul, makanya kita harus menjaga kehamilan kita. Berikanlah yang bagus-bagus. Ibunya harus happy terus. Bayi suka bawa ketek ibunya, baru tahu saya kirain itu mitos. Sebenarnya ya, mitos-mitos itu sometimes itu emang ada penjelasan ilmiahnya. Alhamdulillah berarti nggak apa-apa kalau anak ngatain mamanya lebay. Tentang bau ibunya, baru tahu kalau fungsi panca indera sudah berkembang sejak kandungan. Anak mengenal ibu dan lingkungannya. Oke, bayi merasakan apa yang kita makan sejak kehamilan. Anak saya pernah dicek mata anaknya usia 6 bulan. Alhamdulillah. Terus anak-anak bisa menjadi tenang bila berstimulus dengan rap. Emak-emak harus lebay dalam berekspresi, betul Bu. Asal pada saat ekspresi marah, jangan lebay. Yang positif aja yang lebaynya ya. Bukan yang pada saat yang jelek-jeleknya. Berarti kalau ibu ninggalin anak pas tidur terus kasih tahu, dikasih bra ibunya bau ASI, anak jadi tenang, itu benar ya Bu? Bisa jadi itu kalau kepepet ya. Tapi balik lagi itu kan hanya baru bau, belum sentuhan. Yang paling dibutuhkan oleh anak itu apa? Sentuhan. Tentang indera penciuman, bau mencium bau rokok dan bisa melihat cahaya. Oke. Siap. Thank you, terima kasih. Seneng kalau misalnya ibu-ibunya pada menyimak. Penasaran nama indera-indera lain, balance dan body awareness. Enak nih kalau penasaran. Berarti abis ini ibu-ibu semua browsing. Ya kan? Atau kita buka kelas berikutnya ya. Lah, kok nggak mau berubah? Jadi apa hubungannya antara panca indera dengan bermain? Apa hubungannya ya? Karena kita bicara soal bermain, jadi bermain itu apa sih? Monggo, ini boleh ngomong, di-unmute dulu, terus di-mute lagi, Mbak, kalau udah ngomong. Yuk. Bermain itu apa? Bermain itu apa ya? Tenang aja, di sini nggak dinilai kok. Mengajak anak bermain. Oh, ada yang ngechat, oke. Boleh pakai chat. Melakukan hal yang menyenangkan tanpa dinilai, betul. Kalau kita lagi seminar gini, ini apakah kita sedang melakukan hal yang menyenangkan tanpa dinilai ya? Enak loh sebenarnya kalau seminarnya pakai Zoom gini ya. Karena kita ini beberapa orang doang mungkin yang berlaku buat beberapa orang yang kalau misalnya seminar tuh nyari duduk tempat duduknya yang belakang, karena biar nggak ditanyain sama yang ngasih seminar gitu kan. Ya nggak apa-apa juga, tapi kalau Zoom gini, enak, nggak kelihatan loh mukanya masing-masing, semua nutup video. Iya. Bermain adalah merasakan dan bereksperimen dengan lingkungan sekitar sekaligus melakukan hal yang menyenangkan. Melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama. Berarti dari sini aja, dari 3 ibu yang sudah menjawab ini, ada satu kata kunci yang semuanya nulis hal yang sama. Apa? Menyenangkan. Menyenangkan berarti. Lagi gendong bayi, oke. Silakan Bu sambil gendong. Ini saya ambil quote-quote dari banyak orang, ya kan? Saya tidak akan menjelaskan sebetulnya apa itu bermain, karena luas banget bermain itu. Satu, misalnya bermain itu adalah kesempatan buat anak, dia mempraktikkan apa yang sedang dia pelajari. Lalu bermain itu sebetulnya adalah cara yang paling disukai otak untuk belajar. Bermain itu adalah tingkatan paling tinggi dari sebuah penelitian. Sebenarnya ada yang pernah bilang bahwa seorang peneliti itu sebetulnya udah kayak anak kecil aja terus gitu, karena dia melakukan sesuatu yang menyenangkan buat dia. Melakukan penelitian itu adalah kita uji coba, kayak yang anak lakukan, ya nggak, tuang sana, tuang sini, campur ini, campur itu. Kalau kita habis makan semua diublek-ublek, dituang-tuang. Itu juga, peneliti juga begitu sebetulnya. Main itu, bentar ya, ketutup begini. Dengan bermain itu menjadi jawaban dari apapun yang akan ada selanjutnya.
Bermain adalah pekerjaannya seorang anak. Bermain itu, dengan bermain kita menemukan sesuatu. Kalau kita ngajak orang main ya, 1 jam aja, itu tuh kita bisa jadi tahu personality-nya mereka dibandingkan dengan 1 tahun kita hanya ngomong terus. Bermain itu kan ada interaksi benar-benar kan. Makanya kalau kita hubungkan nih, kalau kita hanya mengenal pasangan kita secara online, ini kita coba sambungin dengan apa yang kita tahu ya. Itu tuh beda dengan kalau kita kenal dia tuh misalnya dari kecil, atau kita kenal dia pada saat kuliah bersama, itu beda banget pasti. Ya ini tadi, kita main 1 jam aja main sama tuh orang, itu akan keluar semua aslinya kayak apa, atau kita jadi tahu lebih banyak dibandingkan kita melakukan pembicaraan saja, ngobrol aja selama 1 tahun. That's a different. Kemudian bermain itu adalah membuat anak, tutupan lagi, bentar ya. Anak jadi tahu apa yang harus dilakukannya di usianya dia sehari-hari, kemudian juga dia akan belajar banyak dari orang lain. Maaf ya, ini yang aku tutup. Kemudian bermain itu adalah waktu yang dihabiskan oleh anak untuk bermain itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi semakin banyak anak bermain, itu tenang aja itu nggak akan pernah sia-sia. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa main mulu sih kamu gitu kan. Tapi ini lihat usianya juga gitu kan. Lihat usianya juga apa yang menjadi tanggung jawabnya dia seiring dengan usianya. Jadi lebih ke tanggung jawabnya dia terhadap sesuatu. Kalau anaknya mau main nggak apa-apa sebetulnya. Kenapa kita harus bermain? Kenapa kita harus bermain? Ini ada video. Monggo dilihat, mohon diperhatikan, ada beberapa tulisan-tulisan yang akan keluar di video ini. Ini adalah alasan-alasan kenapa anak bermain. Nanti saya akan tanyakan kembali mana yang paling menarik alasan bermain yang ibu-ibu tangkap dari video ini. Kasih tahu kalau nggak ada suaranya ya. Kalau ada suaranya keluar, nggak apa-apa. Diam aja. 1, 2, 1, 2, 3. Suaranya? Agak putus-putus ya, Bu.
Oh my gosh. Oh, I'm gonna be sick. I don't know what to do. Oh my gosh. Oh my gosh. Videonya agak putus-putus ya, Bu. Katanya banyak yang kendalanya juga sama. Videonya putus. Videonya putus-putus. Ya, Iya, agak putus-putus tadi. terus. Tapi ketangkep nggak? Nggak ya? Mungkin boleh Ketangkep nanti sebagian, Bu. bagian mungkin awal, tengah, akhir gitu. Oh Bisa gitu. dilihat. Sebentar. Putus-putus. Kita Boleh videonya aja mungkin diulang. Oh, kayaknya aku harus pakai cara ini ya. Karena dia kalau misalnya di slideshow emang suka putus-putus mungkin. Mungkin ya, kita coba lagi kalau misalnya. Apakah harus diulang? Iya, katanya jadi kurang nangkep apa tulisannya katanya. Boleh kalau boleh ada Sebentar. videonya. Nih, kalau kita pakai ini. Oh ya. Nah, apa ini? Tunggu sebentar. Tapi tadi ketakutnya apa? Yang ibu-ibu takut dulu deh. Yuk, kita ceritakan. Tadi ketangkep beberapa kata-kata yang seperti bermain, meningkatkan skill, terus meningkatkan komunikasi, interaksi, Oke. beberapa ketangkep. Apalagi kalau misalnya tadi lihat videonya, apa yang ibu-ibu lihat paling menarik di video itu? Selain tulisan ya. Tadi ada video anak-anak bayi ngomong berdua ya, Bu. Kayak bahasa bayi tapi kayak saling paham gitu. Iya ya, mereka saling ngomong kan? Bahasa bayi padahal bayi. Iya, mereka bermain. Nah, itu kebayang berapa banyak indera yang sedang distimulus, ya kan? Kemudian berapa banyak, seberapa besar keterampilan berpikirnya anak. Dia memperhatikan ekspresi dan lain-lain. Lalu tadi kalau misalnya yang menarik juga adalah yang anak numpahin bedak ya. Iya, itu bedak apa terigu sih, Bu? Banyak banget. Kayaknya sih bedak, antara bedak sama terigu sih memang. Dan itu di semuanya. Iya, di ending videonya ibunya, oh my god, oh my god. Iya, lah kalau kita coba kebayang kalau anak kita yang kayak begitu apa yang kita lakukan? Ngomel. Ngomel kan? Nah, padahal mereka tuh sedang bermain. Ini yang harus kita coba kontrol di diri kita. Ngomel tuh bukan saat itu, karena anyway udah terjadi. Lu mau ngomel apa gitu kan? Kalau misalnya itu udah terjadi, kita mau ngomelin pun itu lebih banyak dampak buruknya dibandingkan dampak bagusnya. Yang harus kita lakukan adalah satu, misalnya mungkin bisa dengan, wow, ini apa ya? Kalian lagi bikin apa? Walaupun ya dengan rasa yang nangis, tercabik-cabik gitu kan. Kita ngomong gitu, tapi kita tetap, wow, kalian bikin apa? Padahal rasanya pengen ngomel banget.
Wah, setelah itu, setelah ditanyain, kalian main apa, anaknya akan cerita dengan excited, baru kita ajak, setelah ini bantu Bunda buat misalnya. Apa yang bisa kita lakukan ya dengan ini semua? Bunda tuh mau ini kalau kita bersih lagi, berarti kita harus melakukan apa ya? Gitu. Mungkin bisa dengan cara itu, tapi ya kita harus kontrol dulu. Nggak kebayang kalau misalnya kita udah capek masak apa lalalala, terus begitu lihat ruang tamu udah begitu wah, yang pasti keluarnya adalah omelan-omelan itu. Tapi pada saat kita ngomel, itu yang akan berdampak buruk bagi anak-anak kita. Karena pada saat itulah dia akan selesai, oke, berarti gue nggak boleh kayak gini lagi. Oke, berarti gue udah bikin orang tua gue kecewa. Oke, berarti gue nggak boleh main yang kayak begini lagi. Iya, tapi dia jadinya nggak belajar banyak. Karena akhirnya dia menahan diri untuk tidak eksplorasi apa yang ada di dunianya dia. Apa yang ada di dunia sekitar kita. Itu yang justru yang lebih kita hindarkan sebetulnya. Kalau dia udah stop bereksplorasi dengan apa yang ada di dunianya, itu yang akan lebih berbahaya buat anak kita. Kan? Nah, dari sini ada yang nanya nih, Bu Yuni. Oke. Boleh. Ada yang nanya. Jadi gimana nih caranya batasi nilai kesopanan pas anak-anak main? Jadi kadang sama-sama suka kelepasan kalau main, kalau nggak pakai sopan santun gitu. Jadi mungkin antara mau ngelarang atau melepaskan anak main tuh gimana gitu? Gimana cara ngebatasi? Itu gunanya kita membersamai anak bermain. Membersamai itu bukan berarti kita cuman kayak monitoring dan ngontrol doang ya dari jauh gitu kan. Ya kita beneran ikut main bahwa karena kita sedang mencontohkan. Ayo, aku mau berbagi dengan adik. Silakan adik, yuk kita silakan main. Sini main sama Bunda. Di situ tuh walaupun dia nggak mengomentari kita atau tidak merespon, dia belajar sih di situ, mencontoh kan. Itu kalau misalnya kita mau belajar tentang sopan santun misalnya, itu dengan anak tuh nggak pada saat kayak misalnya contohnya, setiap kali kita mau ketemu sama orang, salim kak, salim dek. Apa yang dilakukan oleh anak biasanya? Kalau anaknya umur 4 tahun, 2 tahun gitu, nggak ada yang mau kan? Malu. Bukan malu, karena kalau dari sisi kemampuan dan tahap perkembangannya, itu adalah waktunya dia sedang menunjukkan gue bisa apa. Kalau kita nyuruh buat dia, kenapa gue disuruh? Enak aja, gue udah bisa kok gitu. Dia justru malah nggak mau. Dan dia tuh lagi pengen nunjukin, gue tuh siapa? Aku tuh bisa loh melakukan sesuatu. Jadi yang akan kita lakukan adalah ya kita cuma bisa mencontoh. Kalau misalnya kita mau anak kita salim ke orang tua, maka kita juga akan salim. Kalau kita mau anaknya bilang terima kasih, maka anak tuh akan nyontoh dari kita dengan kita bilang terima kasih ke semua orang yang emang harus diterima kasihin gitu. Nah, ada lagi pertanyaan enggak? Ini kita lagi bentar ya. Apa itu belajar? Ini belajar sebetulnya, aku mau Hai Mas. Belajar itu, Waalaikumsalam. Belajar itu adalah satu-satunya yang membuat pikiran kita nggak pernah capek, nggak pernah takut, dan tidak pernah menyesali sesuatu. Jadi belajar itu sebetulnya petualangan itu adalah part of belajar. Belajar itu adalah harta karunnya kita yang akan selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Belajar ya. Belajar ini adalah kemampuan kita untuk belajar itu adalah given, dikasih sama Tuhan, berkat dari Tuhan. Kemampuan kita untuk belajar itu adalah sebuah kecakapan, keterampilan yang harus dilatih. Tapi keinginan kita buat belajar itu adalah pilihan kita mau belajar atau tidak. Dengan ibu-ibu berada di sini, dengan apapun yang sedang dilakukan sekarang, semua kegiatan domestik, sambilan, ngasuh anak, dan lain-lain, ini berarti ibu memilih untuk belajar, untuk menggunakan gift yang diberikan oleh Tuhan untuk belajar, dan juga sedang melatih si kemampuan pembelajarannya kita ya. Kalau ada, ini dibilangnya tuh tell me and I forget, jadi kalau kita kasih tahu doang, itu biasanya anak akan lupa. Pada saat kita ngajarin, dia akan ingat sih, tapi ingat doang ya, bukan melakukan. Tapi pada saat kita melibatkan dia, maka dia akan belajar.
Makanya dibutuhkan kalau misalnya di sekolah pun atau di orang tua itu butuh anak tuh buat hands-on activity, melakukan sesuatu yang lebih konkret. Jadi bermain dan belajar itu ini terpisahkan ya. Sepakat bermain dan belajar itu adalah sesuatu yang terpisah? Boleh tulis di chat apakah ibu-ibu sepakat bahwa bermain dan belajar adalah hal yang terpisah? Ada yang jawab sepakat. Oh. Terpisah berarti ya, bahwa bermain ya bermain, belajar ya belajar. Tapi Ada lagi jawaban lain? Ini kenapa chatnya nggak keluar di aku kah? Oh iya kah? Dibacain aja ya, Bu Yuni. Boleh? Ada yang bilang sepakat, ada yang bilang sambil, ada yang bilang tidak sepakat, enggak. Bisa bersamaan, bisa terpisah. Biasanya barengan. Oke, terima kasih. Nggak keluar di aku klik chat nggak keluar. Nah, sebetulnya belajar dan bermain itu bisa digabungkan atau justru malah emang ya bergabung gitu kan ya. Yang ini yang kita sebut dengan pembelajaran berbasis main atau play based learning. Jadi bisa kita gabungkan. Karena saya bergerak di dunia STEM dan STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika, kemudian juga sekarang ini memang yang lagi digaungkan itu adalah 21st Century Skills, di mana 21st Century Skills itu adalah 4C ini. Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication. Dan ini adalah Problem Solving and Research, ini lebih ke STEAM base-nya. Ini yang disebut dengan si STEAM Education. Mengapa STEAM perlu dikenalkan sejak dini? Karena tadi dari awal juga saya bilang bahwa secara alami yang memang itu adalah dunia dan keterampilannya anak usia dini. Tapi biasanya kita orang dewasa di sekitarnya yang menyetop itu semua. Kita perlu memupuk dan menjaga rasa ingin tahu anak. Rasa ingin tahu anak itu luar biasa besarnya dan itu harus dipupuk terus sampai dia gede nantinya, sampai dewasa. Mengikuti minat anak adalah inti dari pendidikan anak usia dini. Minatnya apa? Minatnya berarti eksplorasi dunia yang ada di sekitarnya, dan itu yang harus kita ikuti. Mengembangkan kebiasaan positif yang akan berguna. Tadi semua keterampilan-keterampilannya yang dibutuhkan. Sebagian besar orang tidak suka matematika atau sains, dan ini karena memiliki pengalaman yang negatif di sekolahnya. Setuju? Tapi kalau misalnya mama-mama muda berarti mungkin sudah mulai berubah ya. Kalau misalnya kayak saya dulu di pelajaran sains dan matematika itu paling nggak enak, ya kan? Dan ini yang harus kita ubah sejak dini bahwa dan kalau misalnya kita lihat di masa depan nanti, apa sih masa depan kita nantinya? Pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika loh. Yang kami berikan itu adalah, yang kita harus pikirkan itu adalah bukan soal anak saya nanti kerjanya di dunia IT, tidak. Kerja apapun dia, dengan dia menggunakan semua keterampilan yang ada ini, dengan dia menggunakan si observasi ini akan menjadi keterampilan yang berguna buat dia memecahkan masalah di masa depan nantinya. Kalau di dunia saintifik, di dunia sains itu ada dua komponen utama. Keterampilan proses sains, keterampilannya yang harus wajib diajarkan, dan kedua materinya. Jadi kalau misalnya kita lagi bermain sesuatu, itu bukan, misalnya kita bermain sensory play, kayak misalnya antara panas sama dingin deh, tadi yang kata Eva bilang ya. Panas sama dingin, oh ini dingin, oh ini panas. Kalau misalnya kita campur, kenapa? Sainsnya apa di balik itu? Gak harus kita ngejawab itu. Tapi yang penting adalah dia tahu bahwa ada sebab akibat yang dia lakukan, atau yang sedang dia lakukan itu lebih ke keterampilan berpikirnya. Kenapa ada hujan? Oh, hujan itu tuh prosesnya adalah ya nak ya, dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Terus dihafalin. Bukan itunya gitu kan. Tapi yuk kita amati hujan itu, kalau tadi kita amati hujan itu turun itu sebelum adanya hujan, apa ya yang terjadi di langit? Lakukan observasi. Berarti kita sedang mengoptimalkan si panca inderanya dia. Itu contohnya. Banyak sekali keterampilan proses sains yang secara dasar, yaitu mengamati, bertanya, membandingkan, mengelompokkan. Kita akan fokus di mengamati saja. Ternyata banyak sekali ya. Nah, tugasnya guru
kita sih sebagai orang tua juga adalah melatih si semua keterampilan ini. Melatih ya, bukan mengajarkan. Mengamati berarti mengumpulkan informasi yang diperoleh dari alat indera kita. Kalau buat ibu-ibu yang anaknya kemarin mungkin ikut ekskul stream, ikut kelas stream mengilmu, ini pasti kalau perhatikan kami akan mencoba untuk mengajak anak-anaknya mengamati dulu, lalu melakukan B, bertanya, lalu melakukan C, cek atau cari tahu. Itu adalah proses ABC, metode ABC yang kami lakukan selalu. Mendeskripsikan pengamatannya, saya melihat, saya mendengar, saya mencium, saya meraba, saya merasakan. Untuk ini kita akan latihan, saya butuh ibu-ibu untuk menyalakan semua videonya dulu, boleh? Saya akan stop share. Ya, yeay, sudah nyala. Silakan nyalakan dulu, kemudian saya boleh di unmute dulu. Nggak apa-apa, rame juga. Mau ada suara ayam, tahu bulat, apalagi boleh. Iya. Suara anaknya. Itu us katanya. Iya, itu ustazah ya? Kita akan latihan sesuatu yang kalau ada anaknya di sini boleh latihan nama anaknya sekalian. Latihan nama anaknya sekalian, kita ajak anaknya untuk belajar mengamati, ya. Tadi kan kita maka Asa untuk menyiapkan snack itu snack tradisional kesukaan anaknya atau apapun boleh, snack apapun ada, boleh ditunjukkan ke video. Abang mau cookies? Ini bareng aku. Wow, satu roti ya. Wah, ada berapa aja? Makanan gratis. Ada roti. Oke. Kerupuk Palembang. Ya, baru. Ada mendoan. Ada mendoan. Bakwan. Wow, ada bakwan, ada apa Udah lagi? habis, Bu. Udah habis, Bu. Iya, udah dari tadi. Nih, Coba ambil makanan lain udah kan, dimakan. boleh apa aja? Ambil makanan lain. Udah dimakan. Ini belajar dulu. Udah, adik aja. Yuk, adik. Kita akan mencoba mengamati, berarti memaksimalkan kelima panca indera kita untuk sesuatu ini, ya kan? Untuk sesuatu yang ada di hadapan kita ini. Berarti pakai makanan. Dan ini bisa kita lakukan terus-menerus, ya kan? By the way, ini ABC dan semua ini adalah adalah materi tesis saya waktu di sekolah usia dini. Ini untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis anak kita. Jadi ini adalah materi tesis saya. Jadi secara akademis sudah teruji ya, Bu. Mari, udah ada semua? Yuk, kita bersama-sama mengamati atau apapun yang ada di hadapan kita. Menggunakan mata dulu. Menggunakan mata. Mana mata? Bukan apa yang kita lihat menggunakan mata kita. Yo, kalau di sini ada anak-anak, silakan. Kakak-kakak, adik-adik, coba kita lihat yuk. Sebutkan apa yang bisa kita lihat dengan mata, makanan yang ada di depannya kita. Pakai mata dulu ya. Abang lihat apa? Nih, dengerin dulu. Abang lihat apa? Yang dilihat, ada warna apa di situ? Super lihat apa? Lihat apa? Ada warna apa? Lihat apa itu? Onde-onde? Onde-ondenya ada warna apa? Coba lihat onde-ondenya warna apa ya ini? Onde-ondenya warna apa itu? Warna putih. Oh, kerupuknya warna apa? Lalu bentuknya coba bentuknya warna apa ya? Bentuknya apa bentuknya? Kasih tahu ke ini. Ada berapa isinya? Oh, bentuknya lingkaran. Bentuknya lingkaran, onde-ondenya bilang dong. Bentuknya kotak.
Di bentuk apa yang lainnya yang ada di dalam sini ya? Dodanya belum digoreng. Kemudian sebentar. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kamu lihat? Oh, ada biji-bijinya. Oh, ada warnanya yang berbeda. Rasanya gimana? Udah ya, lagi. Kemudian ini hanya fokus pada mata ya. Lalu kita coba dengarkan yuk, kita fokus pada telinga. Apa yang bisa kita dengarkan dari makanan tersebut? Apakah ada suaranya? Ada suaranya nggak? Coba dengarkan. Super pada sang rumah nih, Yoan. Putih Sabang ada suaranya. Suaranya apa ya? Kalau untuk anak-anak yang usianya mungkin 2 tahun ke bawah, berarti ini saatnya kita mengajarkan bahwa oh suaranya yang Indah dengar, suaranya kersang-kersang misalnya. Jadi mulai dilatihkan untuk bisa mengamati sesuatu, untuk membuat anaknya mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Kalau kita bilangnya think aloud ya. Kemudian kalau sudah mendengarkan, kita gunakan hidung. Hidung mana hidung? Kita cium. Hidung mana hidung? Zubair, hidungnya mana hidungnya? Coba kita cium yuk. Ada baunya nggak? Ya, seperti apa? Wangi. Ada bau apa lagi? Coklat. Ada wangi coklatnya. Ada. Apa ini? Ini ada teman-temannya banyak sih. Nggak apa-apa ya temennya. Itu bau wangi. Baunya seperti apa ya? Wanginya kayak gimana? Jadi tanya. Wangi kue. Wangi butter. Enak. Baunya enak sekali sampai di Baunya apa? Coklatnya. Nah, sekarang kita coba raba yuk pakai tangan, pakai kulit yang ada di tangan kita. Ayo kita raba pakai kulit yang ada di tangan kita. Berapa dodanya? Rasakan. Halus. Halus atau kasar? Gimana rasanya? Mana yang kasar? Ini kasar atau langsung di tangan abang? Apa dong? Bagian mana yang berbau? Kasar. Nggak halus, kasar. Ini halus. Pipi abang halus. Ini kasar ya. Oke, setelah itu, nah karena yang sedang kita amati ini adalah sebuah makanan, maka ibu-ibu bisa mengajak anaknya untuk mencicip, tapi tebak dulu. Yuk kita tebak dulu, ini kita sedang B dulu ya bertanya. Kalau tadi udah ada yang dimakan ya udahlah ya. Ini kita akan lakukan B dulu. Kalau kita sudah melihat, kemudian mendengar, mencium, dan meraba makanan ini, maka menurut kakak atau menurut adek, ini rasanya akan seperti apa ya? Ibu gurunya nanya Gimana? apa? Rasanya seperti apa ya? Tebak dulu ya sebelum kita cicip. Rasanya apa kemarin Zubair? Itu masih mentah, belum digoreng. Jadi digoreng udah habis. Rasanya apa? Kalau yang masih mentah, mungkin boleh diicip sedikit aja. Nanti dia bisa membedakan apa rasanya yang mentah dengan yang matang. Oh, ini kalau mentah. Kalau mentah cobain dikit. Dicicip aja juga boleh kan, selama ini aman ya Bu. Jadi kita yang harus menentukan mana benda-benda yang boleh dicicip, mana yang tidak. Kalau yang sesuatu yang dicicip itu bisa dan aman menurut kita, dicicip aja nggak apa-apa. Apa? Seperti kemarin kan nyoba yang mentah, coba yang matang. Sekarang yang mentah rasanya kayak apa? Wah, berarti ini semua adalah kita sudah mencoba kelima panca indera kita. Saya mute dulu semuanya. Kita sedang mencoba atau sedang berlatih menggunakan kelima panca indera kita. Dan ini yang harus terus-menerus dilatihkan ke anak kita. Bahwa apakah ini hanya bisa dilakukan pada saat kita mencoba sesuatu atau melihat sesuatu atau mengeksplor sesuatu? Nah juga. ABC juga bisa digunakan misalnya pada saat kita storytelling. Gimana caranya ya pada saat kita storytelling? Karena kita ingin melatih keterampilan berpikirnya anak kan. Pada saat kita storytelling, ibu-ibu perlihatkan dulu sampul depannya. Lalu minta dia mengamati apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, atau apa yang dia raba. Mungkin hanya bisa melihat
saja ya dengan meraba si sampulnya tersebut. Dari melihat dengan menggunakan mata, minta mereka untuk menjelaskan apa yang dia lihat dari sampul tersebut. Ada hewannya, ada hewan apa saja, lalu ada apa lagi, kemudian ada orang yang lagi ngapain, ya kan? Kemudian lakukan B. Kalau kita lihat sampulnya seperti itu, kira-kira isinya akan seperti apa ya? Kira-kira cerita di isinya itu akan menceritakan tentang apa ya? Nah, itu yang bisa lakukan, baru kita melakukan C. Yuk kita cari tahu isi buku ini. Bunda atau Umi atau Ibu akan mulai membacakan, menceritakan tentang isi bukunya ya. Nah, ABC juga bisa. Jadi kita mau anak tuh mengestimasi dulu. One day nanti pada saat dia besar, maka pada saat S1 atau S2 dia akan melakukan hipotesis yang namanya hipotesis tadi. Tapi terus kita latihkan sejak dini bahwa anak, kemudian kita akan cari tahu C, ini juga akan berguna buat kita. Misalnya kita nerima berita nih di WA, di grup WA, ya kan? Biasa ya, kita ibu-ibu nerima berita di grup WA, apapun itu. Lalu kita melakukan A pasti. Hanya kita itu yang kita lakukan adalah kita membaca si isi berita WA-nya. Kemudian kita pasti akan B. Masa sih? Emang gitu ya? Misalnya ada berita tentang makan daun katuk akan menghancurkan batu ginjal. Jadi cara makannya adalah gini. Nah, kita kan akan baca tuh, terus kita akan B. Masa sih? Tapi kita lupa untuk melakukan C, cari tahu apakah berita-berita tersebut benar adanya, apakah itu hanya hoax semata. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk melakukan C, karena kita tidak terbiasa melakukan itu. Untuk cek and recheck dan lain-lain. Yang kita lakukan apa? Langsung kita me-forward atau nge-blast ke tempat-tempat lain. Jadi ini gunanya kalau misalnya kenapa kita harus membiasakan sejak dini. Yang itu tuh nanti ke depannya akan sangat berguna buat anak kita. Oke, tunggu sebentar aku cek dulu apa lagi ya. Kemudian B tadi kan berarti bertanya. Bahwa kita bertanya, jangan pernah kita menghentikan pertanyaannya anak. Kalau kita nggak bisa jawab, ajak anak untuk mencari jawabannya bersama. Jangan juga kita ngasih tahu jawaban yang sekenanya aja, atau yang kita sotoy nih misalnya. Karena anak akan berhenti mempercayai kita, atau dia akan, poin kita di mata anak akan berkurang, karena itu tadi. Karena dia membuktikan sendiri bahwa jawaban bundanya salah. Ya. Lalu cek atau cari tahu, ini waktunya kita melakukan percobaan, mengeksplorasi lingkungan sekitar, dan juga menelusuri. Itu bisa dilakukan. Nah, sampai di sini sebetulnya, kalau ibu-ibu ingin mengeksplorasi, ini adalah cara lain lagi menggunakan atau memaksimalkan si panca indera kita itu dalam melakukan semua hal. Tanpa harus, tadi seperti kata Viva, tanpa harus kita membeli alat peraga, tanpa harus kita membeli alat permainan edukasi atau edukatif yang ada di luaran sana. Apapun bisa kita lakukan untuk mengeksplorasi atau menstimulus si kelima panca indera kita ini yang akan berguna buat anaknya nanti ke depan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Udah 11.16 ya? Iya, oke. Nah, terima Saya kasih kasih. pertanyaan 3 ya. Iya, sekarang kita boleh buka tanya jawab. Boleh nanti yang mau nanya, Ibu dibuka dulu mikrofonnya, di-unmute dulu, gitu, atau raise hand, baru nanti boleh ditanyakan kepada Bu Yuni. Tapi ini saya mau tanyain pertanyaan yang udah di chat dulu, Bu, ya? Boleh ya? Oh, boleh. Tadi ada yang bertanya, mau tanya, Bu, kata dari Bu Rika Nurmala. Kalau dalam bermain, baiknya berarti biarkan anaknya berekspresi dibebaskan atau diarahkan, misalnya cara bermainnya gimana gitu. Jadi antara diarahkan atau bebas bermain. Oke. Jadi ada dua sebetulnya. Memang kalau bermain itu kan tipe bermain itu banyak sekali. Pada saat kalau anak berekspresi sendiri, berarti itu kita sebutnya dengan free play kan. Jadi free play itu ya biarkan anak bermain sebebasnya, semaunya dia. Biasanya pada saat free play itu entah dia nyusun-nyusun sesuatu, entah dia mau ngapain gitu kan. Kita boleh memberikan intervensi atau kita boleh ikut campur kalau misalnya ada sesuatu yang akan berbahaya buat dia.
Tapi saat dia free play, biarkan saja. Apalagi kalau misalnya dia suka ketemuan sama temennya atau main sama sepupunya, itu dia misalnya main role play, ya kan? Ya suka-suka mereka aja, segala sesuatu bisa jadi dimainkan. Ada beberapa yang memang harus kita beritahu cara bermainnya, apalagi kalau bermainnya menggunakan sesuatu yang terstruktur. Ya kan, yang terstruktur, contohnya main apa? Let's say, misalnya Lego, di awalnya kita akan ngajarin dulu, gimana sih cara ngeklik Legonya, gimana sih cara melakukan sesuatu, gitu kan. Nah, itu bisa. Jadi ada dua hal. Jadi boleh kita, kalau misalnya dia lagi bermain dan berekspresikan dirinya bermain sesuatu, apalagi kalau anak main sendiri nih misalnya, kita perhatikan aja dulu dari jauh, seasik apa atau se-engage apa dia bermain. Dan apakah sesuatu yang saat sedang dia lakukan itu akan membahayakan buat dia atau tidak. Berarti Gitu emang sih. ketika bermain, anak-anak ada yang bisa main sendiri, ataupun Boleh, ada iya, yang harus bisa. kita bantu gitu, Bu, ya, berarti kan. Iya. Silakan siapa lagi, Bu, yang mau bertanya? 2 pertanyaan lagi, sisa 2 pertanyaan lagi. Kalau belum ada, ya saya bacakan lagi pertanyaan di chat ya, Bu, ya. Ini masih pertanyaan tentang bermain dan sopan santun. Gitu. Jadi gimana ketika anak bermain dengan yang lebih tua, misalnya kita harus kasih teguran gimana gitu. Misalnya ini kasih contoh Ibu Irma gitu. Katanya anaknya suka main pillow fight sama ayahnya. Nah, refleksnya kan ketawa-tawa seru-seruan gitu, Bu, ya. Tapi kapan kita harus bilangnya pukulnya jangan ke kepala gitu, ke badan aja. Oke. Itu udah boleh sih. Maksudnya kalau misalnya kita bermain sama anak nih, kalau kita benar-benar lagi bermain dan benar-benar lagi sama anak kayak pillow fight, berarti kan lagi perang bantal, ya kita nggak boleh menempatkan diri kita sebagai orang dewasa, sama-sama sebagai anak-anak. Kapan waktunya kita bicara sopan santun, itu berarti kita akan kasih tahu, Dek, waktu kita main, ya, mukulnya itu hanya boleh di mana. Yang tidak boleh adalah di kepala, misalnya. Itu boleh, berarti itu sebagai, sebelumnya kita bisa mengatakan itu. Bahwa kepala, kenapa sih kepala tidak boleh, gitu kan. Ini bukan soal sopan santun aja kan, berarti bahwa kepala ini ada otak, yang otaknya itu sangat lembut, dan ini membuat kita berpikir, kalau kita pukul, nggak cuma pukul kan, toyor, geplak gitu kan, itu akan mengakibatkan si otaknya ini menjadi bergerak atau berubah, dan itu akan jadinya nanti kita tidak bisa berpikir, mungkin bisa dilakukan dengan cara itu. Karena kalau misalnya anak cuma dibilangin gini misalnya, jangan mukul kepala, nggak sopan, nggak baik tahu gitu kan. So what? Buat anak nggak sopan dan nggak baik itu abstrak. Bukan harus konkret, logis ya, Bu, gitu ya. kan. Iya. Jadi itu abstrak banget. Sopan santun tuh adalah sesuatu yang abstrak buat anak. Makanya emang harus kita contohkan. Makanya anak tuh belajar sesuatu tentang sopan santun itu dari cara dia mengobservasi sesuatu. Dari cara dia mengembangkan kelima panca inderanya dia ini sebetulnya. Bukan kita ajarin pakai mulut, pakai oral. Gitu ya. Kasih. Sama-sama. Oh, ini aku baca nih, bisa. Saya ingin mengajari anak saya tentang Al-Quran, tapi setiap mendengar Al-Quran, dia selalu bilang, matikan atau simpan, Bunda. Tapi kalau saya ngaji, dia tidak menolak. Masalahnya saya ibu yang bekerja. Ya, dilema. Dilema ibu bekerja ya. Berarti quality time-nya, Bu, yang harus dilakukan. Kalau dia suka ngikutin ibu ngaji, mungkin ya emang dia belajar ngajinya itu pada saat ada ibu, pada saat ibu ada di rumah sih. Kalau dia nggak suka bilang matikan atau simpan, boleh ditanyakan, kenapa kita harus mematikan ini? Kenapa adik sukanya atau kakak lebih suka mendengarkan Al-Quran dari mana? Gitu. Balik lagi kan, bahwa dia melihat kebiasaan orang tuanya. Bahwa pada saat kita mendengarkan itu lewat, entah itu lewat radio, lewat handphone, gitu-gitu, dia nggak akan notice, dia tidak akan memperhatikan. Pada saat orang tuanya yang mencontohkan, tanpa kita suruh aja dia udah memperhatikan kita kok. Gitu sih. Oke. Ada Terakhir, lagi? Bu, pertanyaan terakhir. Oke. Ini terakhir ada Bu Elva. Jadi harus dibatasi tidak ketika anak perempuan bermain dengan ayahnya.
lihat usianya. Dan lihat bagaimana mereka bercengkrama. Sebetulnya boleh. Aduh, saya lupa ininya apa. Kalau misalnya mainnya dan mainnya seperti apa, itu harus dilihat dulu ya, Bu. Cara bermainnya seperti apa. Kalau anaknya sudah semakin besar sebetulnya, mainnya kayak misalnya anak usia, kalau di atas usia 10 atau 11 tahun, itu waktunya dia ngedate sama bapaknya sebetulnya. Bukan bermain ya, tapi dia harus punya ya acara berkencan lah sama anaknya, berdua doang, pergi keluar, karena kita ingin membuat anak perempuan kita itu punya panutan sosok lelaki itu seorang ayahnya. Karena kalau misalnya dia akan kehilangan itu, maka dia akan mencari sosok lelaki lain nantinya. Nah, bermainnya seperti apa? Kalau misalnya masih anak-anak banget, misalnya masih balita, itu ini saya harus tahu dulu sih, maksudnya semana ya yang dimaksudkan itu membatasi. Kalau misalnya bapaknya juga bisa membawa dirinya, fine-fine aja Bu mainnya. Oke. Sudah cukup ya Bu, jawabannya sudah terjawab semua, alhamdulillah. Mungkin sebelum ditutup Bu Yuni ada mau kasih tugas buat ibu-ibu atau? Tugasnya adalah kalau misalnya tadi udah tahu ABC-nya seperti apa, cobain deh kalau misalnya bikin kegiatan lainnya lagi, itu lakukan ABC. Kalau misalnya ingin tahu tentang bermain sensori, aduh tenang aja, nggak perlu diajarin di sini, atulah sebenarnya ya. Kalau misalnya ibu-ibu browsing ide bermain sensori, itu banyak banget, mau ide apapun. Kalau saya lebih ke mengajarkannya itu bagaimana panca indera itu digunakan secara keseluruhan. Misalnya ibu-ibu nanti melihat bermain sensori itu, contoh bermain sensori yang untuk mata, itu bermain sensori misalnya, untuk pendengaran misalnya, ibu-ibu akan melakukan kerincingan misalnya, atau masukin benda ke dalam kantong tertutup, lalu dibunyiin, ayo tebak kira-kira ini benda apa, kalau hanya kita mendengarkan saja. Setelah itu dilanjutkan dengan pengamatan menggunakan yang lainnya. Setelah dikeluarkan, yuk kita amati, ada warna apa, bentuknya bagaimana, dan lain-lain. Yuk kita dengarkan, yuk kita apakan, itu dilanjutkan. Ya kan, terus B-nya, kira-kira benda ini buat apa ya? Bisa, kemudian diskusi, yuk kita cari tahu, oh bendanya ini untuk menulis, misalnya isinya pensil gitu kan ya, yuk kita coba untuk menulis gitu. Nah, itu ABC-nya itu dilakukan atau dilanjutkan. Jadi, banyak sekali permainan atau ide bermain tentang si permainan sensori ini gitu. Sorry ya kalau ada suara lain, aku 2 gadget dong online-nya. Oh, Masya Allah. Siap. Jadi, ada yang ingin bertanya lagi, Bu? Siapa yang ingin bertanya? Kalau sudah cukup, mungkin nanti kita bisa tutup sesi pagi ini. Siap. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa diajukan ke Mungilmu, nanti kita akan bahas itu ya, Kak. Siap. Oke, jamnya juga udah lewat nih, tapi soalnya materinya seru banget nih, Bu. Banyak yang engage sama materi pagi ini, banyak yang bertanya, banyak yang hal baru yang kita dapat pagi ini soalnya. Alhamdulillah. Mungkin ya nanti kalau ada pertanyaan lagi setelah ini bisa langsung chat ke Mungilmu ya, ke saya, ke nomornya Mungilmu ya, ke nomornya Mungilmu, karena kita sudah lewat dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi boleh kita tutup dulu sesi pagi ini. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih sama Bu Guru. Terima kasih ya Bu Yuni. Terima kasih. Bu Yuni. Yo, foto Terima bersama. kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu. Silakan buka dulu semua videonya, kita foto bersama kata-kata. Foto-foto ini, foto-foto. Anaknya boleh. Panggung Ya, anaknya dong. Oh, nggak mau, malu. Oke, nggak apa-apa. Yuk, 1, 2, 3. Nggak mau. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you ya. Aku meeting langsung boleh ya. Harus lanjut ke ruang. Terima kasih Bu. Bu Guru, thank you. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau aku.